Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Aldianto dari program studi D4 Teknik Otomasi NRP 0919040067. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan suatu pekerjaan saya pada software Arduino, yaitu cara mempraktekkan kontrol LED dengan web browser. Jadi di sini saya diperintahkan oleh dosen pengampus yaitu Pak Afif, untuk mempraktekkan kontrol LED seperti contohnya high glow dengan dikontrol melalui web browser. Baik, pertama-tama di sini saya akan menyiapkan software Arduino berupa programnya. Di sini saya sudah membuatnya dan akan saya jelaskan dari awal. Jadi seperti ini. Jika teman-teman belum pernah melakukan editing coding pada Arduino menggunakan microcontroller ESP8266, pertama-tama teman-teman harus menginputkan include library-nya untuk program, yaitu ESP8266wifi.h dan ESP8266 web server. Jadi masing-masing library ESP8266 dan library web servernya agar terhubung ke Google. Seperti itu. Dan di sini harus kita setting preference-nya pada additional port manager URL. Jika teman-teman belum melakukan atau belum pernah melakukan coding dengan microcontroller ESP8266, teman-teman harus menginputkan ini ya, alamat ini dan klik OK. Gunanya yaitu untuk memunculkan ini ya, port manajernya. Jadi di sini ada Arduino dan juga ESP8266. Seperti itu. Setelah itu saya akan menuju ke programnya. Di sini saya mendeklarasikan suatu variabel dengan nama karakternya yaitu SSID. SSID yaitu nama dari hotspot atau tethering teman-teman, seperti tethering HP atau tethering WiFi di rumah teman-teman masing-masing. Dan yang kedua ada password WiFi atau tethering teman-teman di rumah. Setelah itu di sini saya mendeklarasikan server dengan port 80. Selanjutnya di sini saya mendeklarasikan LED pin pada digital 5 atau pada ESP8266, yaitu bisa dikatakan GPIO 14 atau General Purpose Input Output 14 sebagai pin LED. Dan juga boolean status LED low. Kenapa? Karena untuk mendeklarasikan kondisi awal lampu mati atau berkondisi 0. Void setup serial begin 115.200, yaitu untuk komunikasi serial atau baud rate, kecepatan baud rate. Dan kita beri delay 100 atau 0,1 second. Dan juga pin mode pin LED sebagai output. Serial print menghubungi SSID dan SSID password atau autentifikasi sambungan WiFi. Dan di sini saya akan menambahkan while WiFi status tidak sama dengan well connected. Artinya di sini saya mengecek apakah WiFi tersambung atau tidak. Dan jika WiFi-nya tersambung, akan keluar seperti ini, WiFi tersambung dan ada nomor IP-nya. Setelah itu nomor IP-nya bisa di-copy ke web browser teman-teman yang biasa gunakan. Setelah itu kita kontrol lewat situ. Setelah itu di sini status LED-nya ya. Di sini server on tersambung. Server on LED menyala dan LED mati. Di sini ada kondisi LED menyala dan LED mati. Ini maksudnya yaitu ketika kita memencet tombol nyala atau mati pada web browser, di sana akan mengeluarkan
pengalamatan LED menyala dan LED mati pada taskbarnya. Dan server not found tidak ditemukan jika server tidak ditemukan, seperti itu. CLPin memulai HTTP server dan di sini ada void tersambung, yaitu fungsi untuk semua status LED-nya. Ada void LED menyala, LED mati, dan LED tidak ditemukan, seperti itu. Dan jika LED tidak ditemukan, maka server akan mengirimkan angka 404 seperti ini. Halaman tidak ditemukan, seperti itu. Setelah itu di sini mulai dari string kirim HTML sampai ini coding HTML-nya ini digunakan untuk mengemas kode HTML yang dikembalikan sebagai string. Setelah itu di sini ada void loop server handle client. If status LED-nya, jika LED-nya kondisinya high, maka kondisi pada web servernya akan mengirimkan LED menyala, dan jika LED-nya mati akan mengirimkan pada pengalamatan web browsernya LED mati, seperti itu. Dan sudah kita tentukan codingnya. Langkah yang kedua yaitu kita membuat notepad berisikan program HTML-nya yang kita gunakan untuk membuat geserannya tempat di web browsernya nanti. Ya. Seperti biasa, baik, langkah selanjutnya yaitu teman-teman membuat pada notepad ya. Notepad yang berisikan seperti ini. HTML head title, ini adalah contoh markup HTML title. Ingat ya teman-teman, setiap kali membuat awalan dan akhiran, awalan dan akhirannya sama, tetapi ditambahi garis miring pada bagian depan kurung sikunya ya, untuk memberikan petanda kalau dia itu sebagai penutup. Dan teman-teman simpan sebagai misalnya halaman website, halaman add website.htm ya. Gunanya adalah untuk disimpan sebagai web browser. Setelah itu hasilnya seperti ini. Akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Seperti ini. Ya. Nanti LED controlnya akan keluar seperti ini ketika sudah teman-teman running pada Arduino-nya. Setelah di running, pastikan untuk papan generic portnya yaitu menggunakan ESP8266 modul, dan portnya sesuaikan pada teman-teman. Dan seperti ini hasil runningnya. WiFi tersambung sesuai perintah pada codingnya ya. Jika WiFi-nya tersambung akan keluar seperti ini nomor IP-nya. Ini ya. Setelah itu nomor IP-nya teman-teman copy dan pastekan ke web browser yang biasa teman-teman gunakan. Dan teman-teman bisa mengontrol LED pada web browser. Seperti itu teman-teman. Saya kira cukup segini penjelasan dari saya tentang cara mengontrol LED pada web browser. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.